Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Berjumpa lagi bersama kita, Mimin dari Elektromedik Indonesia. Oke, kali ini kita tetap ya dalam pagi yang ceria ini kita akan membahas soal-soal terkait UKOM dan SKP CPNS dalam belajar bareng latihan soal. Soal-soal ini kami dapatkan berupa hard file. Jadi kita tuh merangkum sendiri soal-soalnya sama opsi-opsinya gitu. Jadi nggak langsung berupa soft gitu. Jadi ya dimaklumi, mohon maaf apabila kami masih belum bisa untuk memberikan atau membagikan ke rekan-rekan sekalian. Mohon dimaklumi ya. Oke, next. Kita nomor 90. Kita ulangi lagi ya. Peralatan kesehatan yang berada pada ruang fisioterapi memiliki radiasi frekuensi yang cukup besar yang dapat mempengaruhi alat elektromagnetik lainnya. Apa yang dilakukan seorang elektromedis untuk mengatasi permasalahan ini? Jawabannya adalah A. Tembok ruang terapi dibuat tebal. Lanjut. Nomor 91, peralatan General X-ray digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan radiasi sinar X. Oke. Salah satu sifat sinar X yakni memiliki efek biologi. Hal ini berarti radiasi sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel tubuh. Lalu, berapa nilai batas dosis radiasi di sekitar ruangan tersebut? Jawabannya adalah A. 1 MSV per tahunnya. Jadi kalau rekan-rekan di instansi rumah sakit ya yang bekerja yang ada unit radiologinya pasti tahu terkait dosis radiasi ini. Dan juga rekan-rekan yang kalibrasi dosimeter gitu. Lanjut untuk nomor 92. Kita lihat dan kita seksamakan gambarnya. Dari hasil rekaman gambar tersebut, berapa nilai kecepatan kertas milimeter per second pada lebar pulsa dan nilai amplitudonya? Oke, kita hitung ya. Jawabannya adalah E. 50 mm per second dan 10 mm per MV nya. Jawabannya E. 93. Sebuah rumah sakit tipe A rutin melakukan kalibrasi internal. Alat kalibrator yang dimiliki adalah safety analyzer, pressure meter, SpO2 analyzer, NIBP simulator, ECG simulator, SU analyzer. Alat yang biasa dilakukan kalibrasi internal adalah ECG, bedside monitor, pulse oximetry, dan sphygmomanometer, serta suction pump. Apa yang harus dilakukan petugas kalibrasi bila saat akan melakukan kalibrasi pulse oximeter NIBP simulatornya rusak? Jawabannya adalah NIBP-nya simulator rusak. Kita baca ya opsi jawabannya. A. Melakukan kalibrasi karena ada alat kalibrator yang rusak. B. Menunggu sampai alat kalibrator selesai diperbaiki. C. Hanya melakukan uji pengukuran keselamatan listrik. D. Mengusulkan kalibrasi ke BPFK atau lembaga kalibrasi lainnya. E. Tetap melakukan kalibrasi. Jawabannya adalah E. Tetap melakukan kalibrasi karena pulse oximeter itu tidak dikalibrasi dengan NIBP simulator. Oke, lanjut ya. Nomor 94. Apabila disebutkan seorang elektromedis mampu melakukan pengelolaan, yakni mengidentifikasi alat elektromagnetik dan tindak lanjutnya, menyusun perencanaan pembongkaran dan pemindahan, pemasangan ulang alat elektromagnetik sesuai prosedur standar operasional. Apa nama kompetensi tersebut?
Jawabannya adalah C. Pemindahan dan pemasangan ulang alat elektromatik. Lanjut, nomor 95. Dalam pengujian dan kalibrasi dikenal presisi dan akurasi. Hasil kalibrasi infus pump didapat seperti itu rekan-rekan nilainya. Dari data di atas, manakah setting yang presisi dan akurasi? Jawabannya adalah E. 100 ml per Hz atau HR ya. Ini jawabannya rekan-rekan kami terima dari dosen sama Civitas Akademika, yang dimana jawabannya ini itu sudah dicek dan dikoreksi bersama. Insya Allah benar jawabannya apabila rekan-rekan menemui soal seperti ini ya. Terus nomor 96. Tekanan darah merupakan faktor yang amat penting pada sistem sirkulasi. Oke, itu bisa dicek. Untuk peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostasis dalam tubuh. Oke, sambil rekan-rekan dibaca juga ya. Untuk pertanyaannya, berapa tingkat kebocoran yang diizinkan pada sphygmomanometer menurut Emergency Car Research Institution? Jadi kalau ada soal-soal yang panjang kayak gini itu sebenarnya fokus ke itu sih, fokus ke kalimat bawahnya sama kalimat pembukanya itu. Kalau misalnya terlalu dibaca full itu bakal menghabiskan waktu juga. Jawabannya adalah 96B sesuai standar 15 mmHg per menit untuk tingkat kebocorannya yang diizinkan atau yang ditoleransi pada sphygmomanometer. Lanjut ya rekan-rekan, nomor 97. Perubahan pada reaksi alat ukur yang dibagi oleh hubungan perubahan aksinya. Pernyataan di atas adalah definisi dari 97. Jawabannya C. Sensitivitas. 98. Suatu harga ditambahkan secara aljabar pada hasil dari alat ukur mengkompensasi atau mengimbangi penambahan kesalahan sistematik. Pernyataan di atas definisi dari 98. Jawabannya E. Koreksi. 99. Seorang elektromedis dilibatkan dalam merancang ruang ICU isolasi dengan memperhatikan peralatan elektromedik yang akan ditempatkan pada ruang tersebut. Selain itu, di dalam merancang ruang ICU isolasi dipersyaratkan sistem modular atau individual per pasien. Namun, harus tetap terlihat jelas tiap pasien dari nurse station sehingga dinding dicat warna terang. Apa yang harus diperhatikan sehingga tidak mencemari udara ruangan sekitar pada ruangan di atas? Bentar, saya ulang lagi. Apa yang harus diperhatikan sehingga tidak mencemari udara ruangan di sekitarnya? Gitu aja. Jawabannya adalah D. Tekanan udara ruangan isolasi dibuat negatif terhadap ruang sekitar. Oke, lanjut. Seorang elektromedis dilibatkan dalam merancang ruangan ICU isolasi dengan memperhatikan peralatan elektromedik yang akan ditempatkan pada ruang tersebut. Selain itu, di dalam merancang ruang ICU isolasi dipersyaratkan sistem modular atau individual per pasien. Namun harus tetap terlihat jelas tiap pasien dari nurse station sehingga dinding dicat warna terang. Apa persyaratan bahan dinding ruang ICU? Jawabannya adalah E. Tidak korosif, tidak mudah berdebu, dan tidak tumbuh jamur. Oke rekan-rekan, itu ya kita belajar bareng edisi 10 kali ini. Untuk soal berikutnya akan kami bahas pada video selanjutnya, edisi 11. Bagi ada yang pertanyaan bisa didiskusikan ya pada kolom komentar. Pastikan like dan subscribe channel Elektromedik Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam Elektromedik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.